Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inta Sukmawardani dengan NIM 242 dari kelas D4. Di sini saya akan menjelaskan tentang akidah akhlak bab 10 kelas 3, yaitu mengenai durhaka kepada orang tua dan kisah Kan'an. Nah, selanjutnya kita akan ke bab pertama yang berisi pengertian durhaka kepada orang tua. Sebenarnya durhaka kepada orang tua itu apa sih? Nah, menurut ajaran Islam ada dua istilah. Yang pertama, akhlak mahmudah atau yang disebut dengan akhlak terpuji, dan yang kedua, akhlak mazmumah atau yang disebut dengan akhlak tercela. Nah, durhaka kepada orang tua ini termasuk akhlak yang kedua, yaitu akhlak mazmumah atau yang disebut dengan akhlak tercela. Kenapa sih bisa disebut dengan akhlak tercela? Karena durhaka kepada orang tua adalah perbuatan yang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan disebut dengan uququl walidain atau yang disebut dengan dosa besar. Nah, durhaka kepada orang tua itu seperti apa saja sih sebenarnya? Durhaka kepada orang tua itu bisa melalui sikap kita, perbuatan kita, omongan kita kepada orang tua. Terlebih lagi, semisal orang tua itu kayak memerintahkan kita untuk mengikuti syariat-syariat agama, norma-norma agama yang baik, tapi kita tidak mengindahkannya. Orang tua di situ otomatis merasa sakit hati dan juga sakit secara fisik, mental, dan emosional. Bahkan dalam perspektif agama, sosial, dan budaya, durhaka itu termasuk akhlak yang paling buruk baik di dunia ataupun di akhirat sana. Karena apa? Karena durhaka kepada orang tua itu benar-benar menyakiti perasaan orang tua. Orang tua yang sudah membesarkan kita, yang sudah membiayai kita. Waktu kita besar, kita malah selalu menyakiti hati orang tua. Dan di situ Allah murka. Allah tidak suka dengan sikap seperti itu. Bahkan ada hadisnya, yaitu Nabi Muhammad SAW itu berpesan, wa an Abdillahi ibni Umar radhiyallahu anhuma an Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala ridaullahi fi ridho walidi wa sakhatullahi fi sakhatu walidi. Apa sih arti dari hadis tersebut itu dan memiliki makna seperti apa? Nah, arti dari hadis tersebut sendiri memiliki arti bahwa keridhaan Allah itu tergantung dengan keridhaan Allah orang tua, dan murkanya Allah itu tergantung dengan murkanya orang tua. Bahkan sampai ada hadis seperti itu, berarti durhaka kepada orang tua itu benar-benar mencerminkan sikap perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ridho Allah pun tergantung ridho orang tua. Jika banyak anak yang sukses, berarti orang tua yang mendoakan ikhlas, orang tua ikhlas mendoakan, orang tua ridho. Nah, begitupun sebaliknya. Jika kita selalu menyakiti perasaan orang tua itu akan merasa jengkel, sakit hati, bahkan tidak ridho dengan apa yang kita lakukan. Dan juga Allah pun seperti itu. Jika orang tua sudah ridho kepada kita, anaknya, maka Allah pun akan ridho. Dan jika orang tua tidak ridho kepada kita, bahkan Allah pun akan murka pada kita. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh durhaka kepada orang tua. Seperti apa sih contoh durhaka kepada orang tua itu, dan apa saja durhaka kepada orang tua itu, dan kenapa sih durhaka kepada orang tua itu sangat-sangat berbahaya ya? Karena kan murkanya orang tua pun juga murkanya Allah Subhanahu wa taala. Saya akan menjelaskan secara singkat contoh durhaka kepada orang tua. Yang pertama, merendahkan orang tua, menghina dan mengejeknya. Nah, kita sebagai anak itu tidak bisa memilih lahir dari orang tua mana. Kita tidak bisa memilih lahir dari keluarga kaya, keluarga miskin, yang sempurna atau yang broken home. Tetapi jika kita bisa menerima hal tersebut dengan ikhlas, kita tidak merendahkan orang tua. Merendahkan orang tua itu seperti apa sih? Yang pertama, terkadang ada yang lahir dengan kondisi orang tua yang sebelumnya seperti cacat fisik.
Nah, kan hal seperti itu menimbulkan pembulian kepada anak tersebut ya. Pembulian terhadap anak tersebut, otomatis si anak pun akan memarahi orang tua, merendahkannya, berkata kasar, dan tidak menghargai orang tua lagi, menghina bahkan mengejeknya. Terutama biasanya nih, kalau anak itu terlahir dari keluarga yang kurang mampu, entah seperti orang tuanya itu pekerja serabutan atau seperti apa yang tidak memenuhi gaya hidup mereka. Di situ mereka tidak akan memiliki rasa empati kepada orang tua, itu mereka tidak akan memiliki. Justru mereka akan menghina dan mengejek orang tua. Nah, selanjutnya yang kedua itu memerintahkan orang tua di luar hal yang wajar. Semisal kita memerintahkan orang tua dengan berkata kasar, dengan bernada tinggi, dan kita memerintahkan orang tua di hal yang tidak wajar itu seperti semisal kita menyuruh orang tua untuk melakukan pekerjaan kita sendiri. Kita sudah disuruh orang tua nih, kalau dalam sehari-hari kita disuruh mencuci, kita nggak mau, kita malah berkata kasar, nggak mau, udah ibu aja yang nyuci, kayak gitu. Itu tidak boleh ya, karena sudah memerintahkan orang tua di luar hal yang wajar. Nah, lalu selanjutnya berkata dan tidak memenuhi panggilan orang tua. Semisal nih, orang tua memanggil, kita lagi asik nge-game nih, atau lagi asik teleponan, pasti bakal berpikir, ntar aja lah, biarin aja gitu. Itu nggak boleh ya adik-adik. Jadi jika orang tua memanggil kita, otomatis kita harus menyauti mereka. Bahkan kalau perlu kita menghampiri mereka. Biasanya orang tua memanggil itu entah butuh bantuan atau apa, kita harus membantu mereka. Bukannya malah kayak yang atau tidak ikhlas atau ini atau itu. Karena apa? Jika kita menyenangkan hati orang tua sedikit saja, Allah akan melimpahkan segala rahmatnya kepada kita. Lalu selanjutnya tidak mengurusi orang tua dan lebih mementingkan orang lain. Nah, biasanya di generasi Gen Z ini ya, kalau pacarnya sakit, wah Masya Allah, perhatiannya Masya Allah. Tetapi jika orang tua yang sakit, kita acuh tak acuh, kita tidak peduli. Nah, itu tidak boleh ya teman-teman, karena bagaimanapun yang membiayai hidup kita adalah orang tua, bukan someone, terlebih lagi pacar yang belum tentu jodohnya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menceritakan kisah anak yang durhaka kepada orang tua. Pasti kalian sudah pada tahu kisah ini, yaitu kisah Kan'an. Nah, kisah Kan'an ini merupakan anak dari Nabi Nuh alaihi salam. Kenapa sih kok si Kan'an ini bisa dibilang anak yang durhaka kepada orang tuanya? Nah, Nabi Nuh alaihi salam diangkat menjadi rasul ketika berusia 500 tahun ya teman-teman. Namun dalam dakwahnya selama 5 abad tersebut, beliau hanya mempunyai pengikut sebanyak 80 orang. Kaumnya sangat sulit diajak beriman kepada Allah. Jangankan kaumnya, bahkan anak dan istrinya pun tidak mengikuti perintah Nabi Nuh alaihi wasallam. Lalu di saat itu, Nabi Nuh alaihi wasallam berdoa agar Allah itu menurunkan azab kepada orang yang kafir, yang tidak mengikuti jalannya. Allah mengabulkan doanya dan memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal yang sangat besar. Padahal di situ daerahnya tandus dan kesulitan untuk mendapatkan air. Jadi Nabi Nuh itu diejek. Yang mengejek tidak hanya orang yang tidak mengikutinya, tetapi termasuk anak dan istri Nabi Nuh. Ejekan tersebut tidak membuat Nabi Nuh berputus asa. Mereka tetap mengerjakan kapal tersebut sampai akhirnya terjadilah bencana. Nah, di saat bencana itu, air itu terjadi banjir. Nah, dan di situ yang selamat hanya kaum Nabi Nuh yang berada di atas kapal tersebut. Nah, si Kan'an ini, si anaknya ini diajak untuk naik ke kapal tersebut, tapi si anak nggak mau, justru malah berlari ke atas gunung tersebut. Nah, sampai akhirnya si anak itu pun tidak terselamatkan dan tenggelam. Anak dan istri Nabi Nuh tidak terselamatkan. Nah, jadi Kan'an ini termasuk contoh anak yang tidak mendengarkan perintah orang tua
dan berakibat merugikan si anak itu sendiri. Jadi kita sebagai anak harus menghormati orang tua, bersikap baik kepada orang tua, mematuhi omongannya, agar apa? Agar orang tua senang. Kalau orang tua senang, Allah pun senang. Tapi jika orang tua murka, Allah pun akan murka. Baik ya teman-teman, cukup sekian penjelasan saya. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.